dengan memperbanyak bersyukur. Allah mudahkan setiap langkah kita. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. InsyaAllah kita semua termasuk orang-orang yang rajin berselawat, yang kelak InsyaAllah mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Sehat ya Bapak Ibu ya? Kalau sudah sehat berarti alhamdulillah, syukur banget kita sehat. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara, yang di Sumatera Barat, yang di Aceh, yang di Sudan, yang di Palestina belum selesai. Jadi memang umat muslim ini harus dihadapkan dengan ujian yang sedemikian rupa. Satu sisi, ujian bagi orang-orang beriman hari ini memang begitu berat, sangat berat sekali. Yang pertama, ujian penyakit yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, kelak umat-umatku akan terjangkit penyakit-penyakit umat-umat terdahulu yang dulu pernah kita sampaikan. Salah satu di antaranya adalah al-ashar wal batal, at-takatsur wat tanajus fid dunya, at-tabaghut wat tahasud hatta yakuna al-bagh. Ada 6 penyakit. Satu, orang yang kufur, berlebihan akan nikmat Allah, bermegah-megahan dalam kehidupan. Yang kedua, yang keempat, mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia. Yang kelima, saling mencaci dan membenci. Yang keenam, saling iri antara satu dengan yang lain. Penyakit ini oleh Nabi disampaikan dalam hadisnya sebagai bentuk kekhawatiran Nabi kelak di akhir zaman, bahwa penyebab daripada datangnya bala dan bencana dan musibah kepada satu kaum. Di dalam Al-Quran Allah bilang begini, kata Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Kata Allah permisalkan kepada kita, kepada satu kaum, qaryatan kanat aminatan, dan mereka kaum tersebut beriman, mutmainnatan, tenang, damai, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, datang dari berbagai macam arah rezeki yang baik kepada mereka. Fakafarat bi an'umillah, ternyata mereka kufur akan nikmat Allah. Kufur akan nikmat Allah. Bisa dipahami kalimat ini Bapak Ibu? Kufur akan nikmat Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa idza aradna an nuhlikal qauma, kata Allah, kalau kami ingin menghancurkan satu kaum, kata Allah. Di dalam riwayat yang lain, di dalam ayat yang lain kata Allah, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi ma amilu bih la'allahum yarji'un, kata Allah. Kata Allah, ketika mereka diberikan kehancuran, kata Allah, itu disebabkan oleh ulah tangan mereka sendiri. Dan ketika mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran, perzinahan, ribawi, dan lain sebagainya, kata Allah, ya mereka ulah tangan mereka sendiri. Orang yang bakar pohon sembarangan, orang yang melakukan kerusakan sembarangan, buang sampah sembarangan, kan begitu. Pembunuhan sesuka hati, perzinahan di mana-mana, korupsi menjadi kebiasaan. Semua bagian daripada kemungkaran dan bagian daripada kufrun billah, kufur dengan Allah, dan kufrun bi ni'matillah, kufur dengan nikmatnya Allah. Maka kata Allah, fa'adzaqaha libasal ju', fa'adzaqaha Allahu libasal ju',
Wal khauf bima kanu yasnaun. Dengan perbuatan tersebut kata Allah, dengan perbuatan yang mereka buat tadi, kami pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan. Gitu. Satu. Yang kedua, kami pakaikan kepada mereka pakaian ketakutan. Dalam surat Al-Baqarah kan begitu. Ketika Allah menguji seseorang dengan bil khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kalimat akhirnya bagus. Kata Allah kalimat akhirnya wa basyiris sabirin. Ini kalimat yang perlu kita garis bawahi. Kata Allah di dalam riwayat yang lain, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kalian mencoba-coba untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini, kata Allah. Sesungguhnya aku paling tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judul kita sederhana. Apa judul kita? Musibah antara dosa dan bencana. Karena kalau orang berpikir begini, ketika ada gempa bumi, mereka bilang begini, oh itu gara-gara lempengan bumi, bergesernya lempengan bumi. Secara ilmiah, nampak dalam sorotan keilmuan mungkin. Oh kerusakan hutan, terjadinya kebakaran, oh itu mungkin disebabkan karena puntung rokok dan lain sebagainya. Ketika terjadi banjir, oh ini mungkin disebabkan karena terbukanya bendungan. Ini akal manusia yang berpikir demikian. Tapi pernahkah kita berpikir dengan akal yang cukup cemerlang secara iman? Kayu yang besar, yang begitu berat, hanya diangkat oleh aliran air yang tergenang. Mobil yang begitu berat, bisa begitu ringan di hadapan air atau di atas permukaan air. Tak pernah kita mampu berpikir demikian. Ketika mereka diminta untuk mencari tahu, orang-orang yang munafik, orang-orang yang terlalu meninggikan akal. Apa sebab hal-hal ini terjadi? Mereka akan mengatakan ini musibah bencana alam. Benar bencana alam, betul. Baik hujannya, baik banjirnya, baik gempanya, baik longsornya, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada bencana alam yang harus kita amini, yang harus kita maklumi. Tapi lihat, kaum-kaum terdahulu yang Allah hancurkan. Kita ambil satu. Kaum Nabi Lut alaihissalam. Apa yang terjadi? Allah bumi hanguskan, Allah hancurkan. Karena apa? Apa musibah yang mereka dapat? Apa ujian yang mereka lakukan? Apa perbuatan yang mereka lakukan? Indonesia ini berapa peringkatnya? Bisa dipahami ya? Sumbar nomor 1, bahkan sekarang turun jadi nomor 3. Sumbar, LG Indonesia. Riau masuk karena dekat. Bahkan mau datang ke Riau. Mau mereka buat di acaranya di Riau. Tapi tak jadi, alhamdulillah. Itu yang kita sebut. Pada masa Nabi Lut dihancurkan oleh Allah. Karena semua melakukan perbuatan demikian. Satu. Yang kedua. Pada masa Nabi Yunus alaihissalam. Berpaling daripada Allah. Mereka bukan muslim. Mereka tidak beriman kepada Allah. Hanya karena menentang ajakan Nabi Yunus. Allah turunkan ancaman bagi mereka. Fataba ilallah. Dan mereka bertobat kepada Allah. Fa'an'amallahu ba'da taubatihi. Dan Allah mengampuni mereka. Dan Allah berikan mereka tanaman tumbuhan yang megah, yang sehat setelahnya. Tapi setelah mereka tobat. Berpaling daripada Allah. Nabi Saleh alaihissalam menentang Nabi Saleh. Selain daripada menentang Saleh, mereka menentang Allah. Dengan membunuh unta Nabi Saleh. Dan ini cerita yang disampaikan. Thamud, Ad, Madain, dan lain sebagainya. Allah tuliskan di dalam Al-Quran, la'allakum ta'qilun, kata Allah, agar kalian berfikir. Semua perbuatan itu terjadi di negara kita nih. Kalau dalam catatan-catatan sejarah, Nabi Lut cuma persoalan yang lain berpaling daripada Allah. Tapi perhatikan apa yang terjadi di dunia akhir zaman ini. Zina merajalela, korupsi biasa, Syiah aliran sesat lebih banyak kita temukan. Apa yang tidak? Minuman khamar kita bisa dapat di mana warung kita bisa cari. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak persoalan dan kemaksiatan dan kemungkaran ini, mungkin nggak bagi Allah untuk menurunkan azabnya bagi satu kaum? Itu pertanyaan bagi kita. Mungkinkah bagi Allah untuk menurunkan azabnya bagi suatu kaum?
Itu pertanyaan. Maka apa yang harus dilakukan bagi orang beriman? La'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir, kata Allah. Berarti Ustaz, Aceh itu berarti banyak dosa. Berarti Ustaz, Sumbar itu banyak dosa. Tapi kan Aceh Serambi Mekah, Sumbar itu terkenal dengan keimanannya, orangnya baik, agamis. Sementara Sumatera Utara terkenal dengan pesantren-pesantrennya, bagus, islamis. Sementara Riau, alhamdulillah, berbeda daripada yang lain. Bahkan Riau ini termasuk salah satu provinsi terkorup. Tapi kok nggak datang bencana? Jangan minta. Jangan minta. Bahkan di Riau ini, Syiah bisa masuk. Kemungkaran pun juga cukup merajalela. Di beberapa daerah di Riau ini, tingkat keislamannya tinggi, religiusitasnya tinggi, kriminalnya juga tinggi. Coba Bapak Ibu datang ke Inhil tuh, Tembilahan. Setiap gang ada majelis taklim, majelis ilmu. Kalau mau sholat subuh, itu softnya tidak main-main, bukan 1-2 soft. Kalau sholat subuh itu bisa sampai 5-6 soft. Bahkan ada yang penuh masjidnya. Itu sholat subuh. Bayangkan kalau sholat yang lain. Padahal jarak masjid antara satu masjid dengan masjid yang lain itu bisa diukur pakai jalan kaki. Nggak perlu pakai motor. Cukup jalan kaki. Saking dekatnya. Tapi pertanyaannya adalah, seagamisnya itu, apakah tidak ada kemungkaran? Kriminalnya cukup tinggi. Kriminal cukup tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sesuatu yang menimpa kita hari ini, musibah. Yang pertama yang harus kita pahami, kita palingkan dulu penyimpangan akidah yang terjadi pada umat manusia hari ini dalam memandang musibah. Apa itu contohnya? Kita sepakati dulu. Bapak Ibu sepakat kalau seandainya musibah ini yang mengalami saudara-saudara kita ini datang dari hasil bencana alam atau dari takdirnya Allah. Kita sepakati dulu. Ini murni bencana alam, bukan karena ujian dari Allah atau azabnya Allah. Mana yang paling tepat? Bencana alam, ujian Allah, atau musibah atau azab dari Allah? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya dia biar habis semua. Borong aja Bu, tak apa-apa, tiga-tiganya. Itu bencana alam Ustaz, kata sebagian orang. Berarti itu bukan ujian dari Allah. Ini yang mau kita tepis dulu. Tidak ada satupun perbuatan di muka bumi ini yang keluar daripada tangannya Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun segala sesuatu kejadian di muka bumi ini yang keluar dari tangannya Allah. Tidak ada. Artinya tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Yang harus dipahami oleh orang beriman pertama sekali. Bukan persoalan bencana alam, bukan. Tapi persoalan bagaimana umat mukmin memandang musibah yang datang kepada mereka, termasuk bencana alam itu sendiri. Contoh banjir. Ini banjir disebabkan karena air meluap. Atau karena bendungan terbuka. Ini logika akal manusia. Tapi coba bayangkan dengan logikanya Tuhan. Dengan keimanan. Mungkin tidak bagi Allah untuk mengeluarkan hal tersebut. Kalau seandainya sekalipun terbuka bendungan, Allah kata tidak banjir, tidak banjir. Allah kata banjir, banjir. Mungkin apa tidak? Longsor. Dalam pandangan mereka, oh ini di bawahnya tanahnya sudah mulai goyang. Sudah mulai terkikis, makanya longsor. Pertanyaannya, kalau Allah katakan tidak longsor, tidak longsor. Kalau Allah katakan longsor, longsor. Betul apa tidak? Berarti Allah harus dilebihkan atas yang lain. Maka mengapa banyak orang tidak beriman hari ini? Karena akal mereka lebih tinggi daripada wahyunya Allah. Kenapa Allah katakan di dalam Al-Quran, ketika kami ingin menghancurkan satu kaum, kata, sebabnya apa? Sebab mereka dihancurkan kemaksiatan kepada Allah. Pertanyaannya, mungkinkah
Ada kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia sehingga Allah memberikan ujian yang besar bagi mereka. Bukan azab. Sekarang kita pisahkan antara musibah ini, antara azab dan ujian. Kalau Allah katakan azab, habis Pak, bukan mereka saja yang dapat, kita pun ikut. Pertanyaan saya adalah, lebih banyak mana? Pelaku maksiat atau pelaku yang beriman di tempat sumber itu? Kan kita nggak bisa mengukur. Di Aceh, yang terkenal dengan Serambi Mekah, lebih banyak mana orang beriman atau orang yang kufur? Pun kita tak bisa mengukur. Begitu juga di Sumatera Utara. Tapi perhatikan, ketika Allah ingin menghancurkan satu kaum, adapun orang beriman di situ, Allah tetap akan hancurkan ketika Allah berkehendak. Hancurkan. Perhatikan, apa sebab sekalipun ada orang beriman, satu kaum tetap Allah hancurkan? Tahu Bapak Ibu sebabnya apa? Diamnya orang beriman dan diamnya orang yang benar. Satu kaum, satu kampung ini akan tetap mendapatkan laknatnya Allah jika satu kampung ini ada pezina tapi semuanya diam. Bisa Allah hancurkan, bisa Allah laknat semua. Dosa buat satu kampung. Jangankan RT, jangankan RW, semua termasuk ketua masjid. Kalau ada pezina di samping rumah kita dalam RT kita, dan kita diam tidak berani mengatasi kemungkaran tersebut, satu kampung dapat azab, satu kampung dapat murka, satu kampung dapat laknat, satu kampung dapat dosa dari Allah. Pertanyaannya adalah, sekalipun ada yang sholat, sekalipun ada yang sholat. Sekarang kita kembalikan kepada poinnya. Allah hanya menguji 3 daerah agar umat mukmin berfikir dengan akal mereka. Saking banyaknya manusia di akhir zaman itu yang berpaling daripada Allah. Aku kasih kalian 3 contoh. Sekalipun kampung itu mungkin dianggap orang yang banyak beriman, itu pun bisa kami hancurkan, apalagi yang tidak beriman. Artinya Allah menguji orang-orang beriman dan memberikan pelajaran penting bagi orang yang tidak beriman. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sekarang kita kembalikan. Perhatikan kemungkaran dan kemaksiatan yang kita terima hari ini. Mengapa persoalan-persoalan kemungkaran yang hari ini kita tonton beramai-ramai semakin tidak menemukan jalan untuk bisa diberhentikan? Kenapa? Karena umat mukmin bukan mukmin, tapi mereka hanya muslim saja. Kenapa? Karena mereka tak berani. Kita tak berani. Kita tidak berani. Sekian banyak kita tak ada yang berani bersuara. Tidak. Maka wajar kalau kemungkaran terus berjalan. Maka apa dampak daripada kemungkaran yang tidak pernah kita hentikan? Laknat Allah. Allah uji dengan ujian. Mungkin bisa jadi Allah datangkan bencana yang lebih daripada ini. Bisa. Agar mereka berfikir. La'allakum ta'qilun. Gitu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita masih dalam kondisi yang harus bersyukur kepada Allah. Apa salah satu syukur kita? Ujian itu belum sampai ke Riau ini. Sementara di tengah huru hara perkara korupsi, kemungkaran, pembunuhan, zina, khamar, ribawi yang merajalela, itu menjadi hal yang biasa. Maka seharusnya pemerintah mencoba melihat dengan akal dan iman mereka, bukan hanya sekedar akal, tapi iman. Ini poin penting bagi orang beriman. Maka kata Allah, libasal ju' fa'adzaqahum. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Akan aku uji mereka, aku berikan mereka libasal ju', pakaian kelaparan. Sekarang pertanyaannya, kondisi saudara kita yang di sana, lapar atau kenyang? Itu pertama. Yang kedua, apa yang paling menakutkan mereka? Khawatir. Libasal khauf. Kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana orang mukmin memandang kekhawatiran dan ketakutan itu? Betapa kuasanya Allah terhadap hal tersebut. Mobil
seperti mainan di atas air. Kayu illegal logging tak berkutik di hadapan air yang begitu lembut. Semua Allah tampakkan, rumah yang indah dan cantik hancur. Tapi apakah orang beriman mau mengambil ibrah dari hal tersebut? Itu pertanyaan penting. Maka kata Allah, wal khauf bima kanu yasnaun. Yang perlu kita pahami adalah bima kanu yasnaun. Apa pernah Allah menzalimi kita? Allah adalah Tuhan penyayang. Tak akan mungkin menyakiti dan menzalimi manusia. Tidak akan mungkin. Kecuali manusia itu yang menzalimi diri mereka sendiri. Fa'akhadha bi'anfusihim. Mereka mengambil diri mereka. Bizulmin. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ketika mereka menzalimi orang lain, pada hakikatnya mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Ketika mereka melakukan kemungkaran, mereka sedang merusak diri mereka sendiri. Kata Allah, bima kanu yasna'un. Daripada perbuatan kalian, kata Allah, hasil perbuatan kalian, inilah yang kalian tampung. Kita ambil logika sederhana. Ketika hutan ditebang, dampaknya apa? Secara keilmuan dan keilmiahan, banjir. Ketika orang main api sembarangan di hutan yang belantara, kebakaran. Pernah nggak mereka berpikir bahwa asap itu akan menyakiti orang lain? Pernahkah mereka berpikir bahwa dampak perbuatan mereka terhadap pemotongan pohon yang liar akan menyebabkan orang lain terkena dampaknya? Tak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir. Logika sederhana. Ada orang perokok, tapi kemudian dia hisap, kemudian ada orang di sampingnya tidak merokok. Mana yang paling mudah terjangkit penyakit, kata dokter? Keilmiahan. Pengisap atau yang mengisap asapnya itu. Orang yang mencium dan mengisap asapnya di samping yang tak merokok lebih berbahaya, kata dokter, ketimbang yang merokok. Berarti kalau gitu kami merokok aja semua, Ustaz. Atau terserah lah. Sampai di sini paham? Artinya perbuatan seseorang berdampak kepada orang lain. Yang pada akhirnya kata Allah, zaharal fasad fil barri wal bahri. Kerusakan di muka bumi ini, baik di muka bumi di darat maupun di laut, kata Allah, itu disebabkan ulah tangan mereka sendiri. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Disebabkan tangan mereka sendiri. Sekarang pertanyaannya kembali. Apa kerusakan yang dilakukan oleh manusia? Banyak. Kerusakan yang dilakukan oleh manusia yang pertama adalah mereka fi'lul munkarat. Mereka yang melakukan kerusakan, mereka yang melakukan kemungkaran, mereka yang melakukan kemaksiatan. 3. Yang kedua, mereka enggan. Enggan itu tidak mau mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, mencegah kerusakan. Ketika kita melihat ada orang membakar misalkan sembarangan, saya tak yakin kalau kita mau ikut mencegah. Itu urusan mereka. Lahan-lahan mereka. Tapi kan kita nggak tahu dampaknya bagi siapa. Ketika ada pelaku-pelaku kemungkaran, itu urusan mereka. Kita tidak usah ikut campur. Ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, biarkanlah dosa ditanggung mereka. Kita akan nggak dapat dosanya. Inilah yang tertanam dalam diri kita. Maka kata Nabi, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang kayak gini tidak beriman. Dampaknya apa? Hasil perbuatan yang kita acuhkan, yang kita sama sekali tidak mau memberikan perhatian, yaitu dia dampaknya. Ketika banjir, kalang kabut semua. Pertanyaannya, mohon maaf, ketika terjadi banjir, apakah yang merasakan penyakit, yang merasakan dampaknya cuma pelaku? Tidak, semuanya dapat. Bahkan bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Sumbar, bukan hanya di Aceh, semuanya merasakan. Termasuk orang-orang yang berada di Riau yang punya saudara di sana, mereka bersedih. Semua berdampak. Semua berdampak. Perbuatan manusia. Sekarang perhatikan. Pelaku narkoba. Kalau kita semua tidak ikut andil untuk memberikan informasi kepada orang yang berhak bertanggung jawab atas pelaku narkoba itu sendiri, maka bersiaplah. Hari ini kita diamkan pelaku narkoba. Besok anak kita yang ikut narkoba.
Kalau bukan anak kita, tetangga kita. Kalau sudah tetangga kita tuh berempet dengan rumah kita. Jadi semakin dekat. Itu kerusakan yang nyata. Riba. Siapa pelaku riba? Manusia. Diperangi oleh Allah. Pasti diperangi oleh Allah. Dampaknya buat siapa? Kalaulah satu kampung ini berzinah, kata Allah. Kalaulah satu kampung ini bermaksiat kepada aku, kata Allah. Aku hancurkan. Aku hancurkan, kata Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran. Ketika satu kampung itu mau beriman. Amanu. Wattaqaw. Lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau satu kampung, satu negeri, satu kaum beriman dia, bertakwa dia, maka keberkahan itu aku kasih bagi mereka. Nabatun, tumbuhan-tumbuhan yang sehat, keberkahan, kesederhanaan, semua aku kasih, kata Allah. Tapi catatan kuncinya adalah iman dan bertakwa. Sekarang kita rujuk makna iman ini, kita garis bawahi dulu. Ada orang yang beriman yang hakiki, ada. Iman yang sesungguhnya, iman itu tergabung di dalam iman itu dua hal. Amiruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar au nahina 'anil munkar. Kata Syekh Mutawalli Sa'rawi menjelaskan ayat tersebut, yang disebut dengan iman hakiki, yang benar-benar iman dalam diri seseorang itu harus ada dua hal dalam diri dia. Mengajak orang kepada yang ma'ruf atau memerintahkan orang kepada yang ma'ruf. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sudah betul-betul beriman kita atau belum? Sudah betul-betul beriman belum? Coba satu semua ini semuanya, ketika ada orang tidak sholat semuanya, semua, jangankan semua, 5 orang aja, ada orang tidak sholat, ngajak bareng-bareng. Sholat nggak dia itu? Malu nggak dia kalau nggak sholat itu? Malu. Dan dia datang ke masjid, mau dia ikut sholat. Tapi kalau satu, ntar dulu nanti aku sholat di rumah aja. Datang 2 lagi. Yang kedua, ayo sholat ke masjid. Nanti aku di rumah. Yang ketiga, mak, 3 orang datang. Nanti kalau datang 2 lagi malu pula aku kalau tak ke masjid. Gitu. Akhirnya apa? Ke masjid. Amiruna bil ma'ruf. Kita mengajak orang yat'una ilal khair. Kita mengajak kepada kebaikan. Memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Kebajikan. Harus tertanam dalam diri kita hal tersebut. Wajib. Bagi seorang yang beriman. Wajib. Memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, hukumnya wajib. Mengajak orang kepada kebaikan, hukumnya wajib. Pertanyaannya adalah, itu yang disebut dengan iman. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Pakai tangan. Kalau ada kemungkaran, kita harus mencegahnya dengan tangan pertama sekali. Bukan dengan lisan. Dengan tangan. Dengan tangan itu artinya apa Ustaz? Bakal iya wak nih. Enggak. Datang ke situ, ilustrasi tangan itu keberanian. Keberanian. Suja. Maka kata Syekh Mutawalli Sari, wal takum minka suja'an. Kalian harus menjadi manusia yang pemberani dalam melihat kemungkaran. Ustaz, tapi kalau orang mabuk kami tak sanggup Ustaz. Bapak Ibu pernah mencegah orang minum mabuk? Bapak Ibu pernah menasihati orang yang sedang mabuk? Saya pernah, ditempelengnya saya. Setempeleng balik. Badannya besar. Cuman setelah itu kabur saya. Karena kalau bahaya ini orang ini kalau tidak sadar-sadar juga sekali tempeleng. Maunya sekali tempeleng dia langsung sadar atau muntah dia. Biar sadar dia. Tapi kalau tidak sadar, kita yang dihabisinya. Bayangkan. Jadi mohon maaf Pak. Ini mungkar Pak. Ada orang main judi. Batu domino, main judi dia. Kalau kawan dia yang melerai, diajaknya berkelahi Pak. Pas istrinya datang ditembak pakai karet, kabur Pak. Coba bayangkan. Ditembak sama istrinya pakai karet itu. Kabur Pak. Ternyata sedang main judi lebih takut pada istri juga ternyata. Dan ini poin penting bagi ibu-ibu zaman sekarang. Itu kemungkaran. Judi itu kemungkaran. Kemungkaran. Kemaksiatan kepada Allah. Cuma kita kan tidak sanggup Pak. Tidak berani kita melari. Berhentilah kalian main judi ini. Urus kau sendiri. Lari kita Pak. Takut. Itu baru dengan lisan Pak. Ternyata bukan begitu konsepnya, dengan tangan dulu, baru lisan. Kalau kita tak sanggup sendiri, panggil Pak RT. Rupanya Pak RT pula pemain judi di situ. Alah kacau. Nah ini masalahnya. Ustadz, gimana narkoba bisa kita habisi? Kalau pemainnya petinggi-petinggi semua, itu ya kacau tuh. Tapi insya Allah tidak lah ya kan. Wallahu alam. Kan begitu.
Bagaimana kita mau mencegah korupsi? Lah pelakunya begitu. Ustaz tengok sendirilah berita tuh. Itu dia, kalau tak mau singgung-singgung kan. Takutnya tersinggung, banyak pula yang tersinggung. Tapi memang begitu Pak. Artinya, kalau kita sendiri, mesti lemah kita. Makanya rame-rame. Mengajak kepada kebaikan itu pahalanya besar. Makanya rame-rame. Kalau tak sanggup sendiri, ajak kawan. Yuk kita ke warung itu, yuk ke warung kopi itu. Ada saudara kita sedang main batu domino di situ. Sekalipun mereka tidak berjudi pakai duit. Datang ke situ, bang sudah azan bang, yuk kita sholat ke masjid dulu. Nanti setelah azan abang lanjutkan lantaklah gitu. Paling tidak itu dulu. Paling tidak itu dulu. Nabi pada masa sebelum khamar diharamkan, Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat pernah minum. Dalam satu riwayat ya, dalam riwayat yang lain bukan Ali yang minum tapi orang lain. Tapi dia mengatakan Ali yang minum. Dan kemudian Ali jadi imam. Setelah Ali jadi imam, yang dibaca oleh Ali itu Qul ya ayyuhal kafirun. Dan ternyata ayatnya salah. Di tengah ayat salah Ali bin Abi Thalib. Kemudian turun ayat dari Allah, turun ayat Al-Quran. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kata Rasul, kalian kalau mau sholat dulu. Jangan mabuk. Jadi artinya, kata para sahabat, berarti setelah sholat baru kami mulai mabuk. Katanya. Belum ada pengharaman, belum ada keharaman. Sekarang haram sudah jelas pun masih dilakukan. Itulah manusia sekarang. Makanya lebih jahiliyah daripada jahiliyah pada masanya. Sehingga mohon maaf Pak, sebab turunnya ayatnya itu. Bukan berarti orang setelah itu, setelah turunnya pengharaman, haram semua Pak, mutlak haram. Artinya kewajiban Pak, kata Nabi, hapus semua. Tidak boleh ada mabuk-mabuk lagi. Tidak boleh ada khamar-khamar lagi. Kenapa Nabi takut dengan khamar? Bayangkan Pak, pelaku khamar, pelaku pemabuk merusak orang lain. Yang kejadian di Hang Tuah. Yang Hang Tuah sini. Yang menabrak orang satu keluarga ada satu motor. Mati semua. Yang nabrak mabuk. Gimana tanggung jawabnya itu? Laki mabuk, perempuan mabuk. Tidak tahu dah nikah atau belum itu. Tapi dampak perbuatannya apa? Orang lain. Satu motor mati semua. Istri mati, meninggal, anak meninggal. Suami koma. Tak lama kemudian suami pun meninggal. Coba bayangkan. Yang di Soekarno. Jalan Soekarno, Hatta. Coba bayangkan. Membacok, mabuk. Dan kita nggak tahu. Itu dampak daripada perbuatan. Kalau tidak narkoba, sesuatu yang memabukkan. Minuman khamar. Berdampak. Berdampak. Kata Allah, ulah tangan manusia sendiri. Jadi ketika Allah menurunkan azab, menurunkan ujian dan cobaan kepada manusia, bukan berarti Allah tidak sayang. Bukan berarti Allah ingin menzalimi mereka. Tidak, tapi dampak daripada perbuatan mereka. Kalau hari ini kita tidak merasakan manisnya kenikmatan, itu disebabkan karena kemungkaran merajalela. Kita berjalan di muka bumi ini merasa dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ya Allah, aku khawatir anakku terjangkit narkoba. Kenapa? Karena di kampung kita banyak pelaku narkoba. Ya Allah, aku khawatir anakku bercampur dengan para pemabuk. Karena di kampung kita banyak para pemabuk. Ya Allah, aku khawatir anakku bercampur dengan preman. Semuanya menjadi preman. Itu dampak perbuatan. Kenapa? Karena diamnya orang-orang beriman. Kita kembalikan poinnya pada ayat tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua Bapak Ibu. Keimanan yang harus ada dalam diri kita. Dua. Tidak hanya amiruna bil ma'ruf. Dan yang kedua. Nahina 'anil munkar. Nahina 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi ada dua. Satu, yang pertama kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, jangan menjadi pelaku kemungkaran. Yang kedua, harus bisa mencegah kemungkaran itu sendiri. Nah ini yang paling berat Pak. Mungkin nomor satu kita bisa Pak. Insya Allah diriku tidak akan melakukan minum narkoba, khamar, zina, dan lain sebagainya. Insya Allah tidak. Tapi mencegah kemungkarannya, mampu tidak kita untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain? Inilah yang kemudian yang harus kita angkat dari satu tempat ke tempat yang lain Pak.
menyadarkan orang beriman hari ini bahwa mereka tidak sendiri. Menyadarkan orang-orang beriman bahwa kita tidak sendiri. Artinya kalau kita bergandeng tangan dalam menyelesaikan kemungkaran bisa sama-sama. Jangan seolah-olah Ustadz di situ ada yang mabuk, itu urusan Ustadz itu. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Ustadz di kampung sebelah ada yang berzina, tolong Ustadz selesaikan Ustadz. Tidak bisa. Masalah dakwah ini kata Allah dalam Al-Quran, ummatun. Urusan kita bersama, umat. Bukan urusan Ustadz. Tapi urusan semua umat manusia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita, musibah harus bisa semakin menguatkan akidah kita, bukan menjadi penyimpang akidah. Sekali lagi, musibah bukan menjadi penyimpang akidah, tapi justru semakin memperkuat akidah. Caranya, yakini bahwa segala sesuatu musibah dan bencana yang datang adalah segalanya sesuai dengan ketentuan Allah. Yang pertama, persoalan itu adalah bencana alam, persoalan itu nomor sekian, Pak. Kenapa? Karena Allah Maha tahu atas segala yang terjadi. Yang kedua, yang harus kita lakukan pada diri kita. Apakah musibah itu antara dosa dan bencana? Bisa jadi kehancuran satu kaum seperti yang tadi kita sampaikan disebabkan karena kemaksiatan, disebabkan karena kemungkaran, disebabkan karena kezaliman, disebabkan karena berpalingnya manusia daripada Allah. Bisa jadi. Yang ketiga, yang harus kita pahami, bahwa Allah akan menghakimi siapapun sekalipun mereka beriman, itu tergantung kepada ketentuan Allah. Allah bisa menghakimi siapapun yang Allah kehendaki. Termasuk dalam satu kampung sekalipun ada yang beriman, tapi banyak yang berpaling daripada Allah dan dia tidak punya peran terhadap orang-orang yang berpaling daripada Allah. Mungkin bagi Allah untuk menghancurkan satu kaum. Kalau kita rujuk kepada para sejarah dulu, Allah suruh dulu keluar para nabi, baru Allah hancurkan. Hari ini nabi tidak ada, sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'in tidak ada. Umat hari ini hanya mengambil pelajaran penting daripada nasihat yang disampaikan oleh para alim ulama, yang bisa mengantarkan mereka kepada berbuat baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah tidak saatnya kita hari ini menyerahkan semua urusan agama dan dakwah itu kepada para ustadz dan da'i. Setiap orang di antara kita pelaku da'i, Pak. Setiap orang di antara kita ini pelaku dakwah. Banyak orang yang lebih bisa masuk dengan tangan Bapak Ibu ketimbang para alim. Banyak. Justru banyak orang yang masuk Islam ke dalam Islam ini, masuk ke dalam Islam ini bukan di tangan para ustadz. Ketika sudah masuk, sudah mengerti dan mengenal Islam, baru datang pada ustadz. Ustadz, tolong syahadatkan kami. Yang menyebabkan dia masuk Islam bukan ustadz, tapi hidayah yang Allah berikan melalui tangan orang lain, yang mungkin tidak mendapatkan label ustadz ataupun dai ataupun alim. Jadi setiap orang kita wajib berdakwah. Yang paling sederhana hari ini, setiap kita punya peran dimanapun, termasuk di rumah. Nah, kapan waktu kita bahas persoalan pasar, banyak kemungkaran di pasar, dan tak ada satupun mulut yang mampu mencegah perbuatan kezaliman yang terjadi di pasar. Dan itu sering kita temukan. Timbangan bergoyang, banyak sekali. Ini peran mak-mak paling penting ini. Karena kalau mak-mak sudah naik pitamnya, laki-laki pun ikut tunduk. Seperti yang tadi terjadi. Sedang main judi, kawannya melerai, dia tak takut. Pas istrinya menjentik pakai karet, kabur lari terbirit-birit. Begitulah kekuatan wanita akhir zaman. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yuk sama-sama kita bergandeng tangan Bapak Ibu, mencegah kemungkaran melalui kekuatan kita dan lisan yang bisa kita buat, yang sanggup kita buat. Insya Allah kalau kita bersama-sama, kata Kunto Wijoyo, soleh bersama, mencegah bersama, insya Allah Allah tak akan turunkan bagi kita azab, Allah tak akan turunkan bagi kita ujian kecuali yang Allah kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, pertama mereka semakin beriman kepada Allah. Yang kedua, Allah tangguhkan kepada mereka, Allah teguhkan kepada mereka kesabaran yang dalam, yang kuat.
Yang ketiga, membuka mata hati umat muslim hari ini agar mereka tetap beriman dan tetap istiqamah dalam akidah yang sahih. Yang keempat, mereka tidak berpaling daripada Allah. Dan bagi kita semua, membuka hati kita untuk bisa saling membantu antara satu dengan yang lain dan saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadal muslimin. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma asbirna ya arhamar rahimin sabran jamil ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa khasatan Indonesia ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.